Assalamualaikum, hai guys. Sebelum kalian lanjut untuk nonton video ini, kalian wajib untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Untuk mengawali video ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Natasha Safarosa Marhendra dengan nomor induk mahasiswa 1013. Kalian bisa memanggil saya Natasha. Saya merupakan mahasiswi Prodi Kimia Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas kimia lingkungan yang diampu oleh Pak Projo Santoso. Video ini akan membahas mengenai masalah lingkungan dan juga dampaknya bagi lingkungan sekitar. Permasalahan lingkungan yang saya ambil adalah mengenai limbah pertanian dan juga dampaknya. Latar belakang masalah yang saya ambil ini tidak sembarangan loh. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya di mana tempat tinggal saya ini banyak orang berpencaharian sebagai petani. Saya tinggal di kaki Gunung Merbabu di mana 90% orang di sini berpencaharian sebagai para petani dan juga memiliki lahan pertanian sendiri yang sudah secara turun-temurun diturunkan. BTW, kalian tahu nggak sih apa itu agraris? Sepertinya sudah familiar banget bukan? Apalagi berkaitan dengan pertanian. Melansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata agraris merupakan kata sifat atau adjektiva yang memiliki 3 pengertian. Yang pertama, tentang pertanian atau tentang tanah pertanian. Yang kedua, tentang cara hidup petani. Dan yang ketiga, merupakan memiliki sifat pertanian. Jadi, negara agraris merupakan negara di mana warganya banyak yang berpencaharian di sektor pertanian. Dengan besarnya potensi warga Indonesia yang dimiliki dalam bidang ini, tentunya ada dampak negatif dan juga dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah mengenai limbah pertanian. Menurut data statistik pertanian tahun 2019, Indonesia memiliki lahan pertanian sekitar 69,08% dan sisanya merupakan lahan sementara yang tidak digunakan. Sedangkan total lahan yang dimiliki oleh Indonesia yaitu mencapai 24.059.175 hektar. Angka yang sangat luar biasa bukan? Dengan luasnya lahan pertanian itu tentunya menghasilkan sumber daya alam yang melimpah pula. Namun yakin semua sumber daya alam itu terpakai? Tentu tidak. Berdasarkan tingginya pembibitan dan juga penanaman tanaman mulai dari padi, jagung, kedelai, dan kapas, dan juga lain-lain tentunya menghasilkan limbah pertanian yang sangat besar pula. Seperti apa sih rumba limbah pertanian? Here we go. Yang pertama, limbah pertanian dalam bentuk jerami. Yang kedua, yaitu dalam bentuk sekam. Yang ketiga, merupakan tanaman busuk. Yang keempat, cairan sisa irigasi. Dan yang terakhir adalah pestisida atau bahan kimia. Kerugian dari limbah pertanian yang pertama adalah gangguan biotik pada alam perairan, yaitu gangguan pada keindahan dan juga gangguan terhadap kesehatan makhluk hidup. Lalu untuk limbah pertanian organik, hal yang dapat memicu masalah adalah melalui proses pembusukan yang ditimbulkan oleh mikroorganisme di dalam tanah. Adanya peran bakteri dan juga jamur, juga adanya hormon, terutama hormon etilen oksida yang mendorong pematangan tanaman secara terus-menerus maupun reaksi kimia yang terjadi dalam sisa tanaman tersebut. Etilen oksida mendorong pematangan terutama pada buah atau tempat penyimpanan cadangan makanan tumbuhan. Rumus kimia dari etilen oksida adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai etilen oksida. Bentuk awal dari etilen oksida itu hanya sebagai etilen saja loh. Bahkan struktur kimia dari etilen itu sangat sederhana, yaitu hanya terdiri dari 2 atom karbon dan 4 atom hidrogen, seperti pada gambar berikut ini. Etilen adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh dengan rumus kimia C2H4 yang pada suhu kamar berbentuk gas. Senyawa ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan penting dalam proses pertumbuhan dan juga pematangan hasil-hasil pertanian. Pematangan adalah permulaan proses kelayuan, organisasi sel akan terganggu, di mana enzim bercampur sehingga terjadi hidrolisa, yaitu pemecahan klorofil, pati, pektin, dan juga tanin, membentuk etilen, pigmen, flavor, energi, dan polipeptida. Lalu, kenapa sih bisa jadi etilen oksida? Perlu diketahui bahwa adanya O2 dan CO2 berpengaruh terhadap etilen. Bila O2 diturunkan dan CO2 dinaikkan, maka akan terjadi penghabatan pematangan. Maka etilen oksida dengan rumus kimia C2H4O yang dihasilkan dari biosintesis membuat tanaman menjadi lebih mudah matang dan akhirnya membusuk deh.
Pembusukan oksidatif adalah penyebab utama penurunan kualitas tanaman. Ketika mengoksidasi lipid, senyawa karbon rantai itu akan terbentuk. Senyawa ini memiliki bau dan rasa yang sangat kuat. Bau yang dihasilkan akan sangat tajam dan juga amis. Limbah pertanian organik yang mengalami dekomposisi ini menghasilkan gangguan dalam bentuk bau, tekstur yang kurang sedap dipandang, dan bahkan bisa menyebabkan kesehatan manusia itu terganggu. Parah banget kan? Untuk materi selanjutnya, saya akan bahas mengenai limbah pertanian anorganik yang akan saya highlight mengenai pestisida dan juga bahan kimia. Penggunaan pestisida dan bahan kimia ini sudah wajar dalam pertanian untuk memberantas hama dan juga untuk menyokong pertumbuhan tanaman. Namun, pestisida dan bahan kimia itu kan senyawa yang dibuat oleh manusia. Tentunya ada efek positif. Di samping efek positif itu, tentunya ada efek samping negatif yang akan dihasilkan, yaitu salah satunya adalah pencemaran tanah, sehingga tanah bisa rusak. Menurut jurnal terpercaya, terdapat beberapa macam bahan kimia yang digunakan untuk membuat pestisida, seperti organoklorin, organofosfat, dan senyawa kimia karbamat. Di sini saya akan membahas bahan mana yang paling banyak digunakan oleh petani di Indonesia. Selanjutnya, hal yang akan saya bahas adalah salah satu senyawa yang digunakan untuk membuat pestisida yaitu organoklorin. Organoklorin atau disebut chlorinated hidrokarbon terdiri dari beberapa kelompok yang diklasifikasi menurut bentuk kimianya. Yang paling populer dan pertama kali disintesis adalah dikloro-dipenyl trichloroethane atau disebut DDT. Organoklorin ini sendiri terdiri dari 3 kelompok yang berbeda komponennya. Yang pertama adalah cyclodienes. Komponen yang pertama aldrin, klordan, dieldrin, heptaklor, endrin, toksapen, kepon, dan mirex. Yang kedua hexaklorosikloheksan, yang komponennya adalah linden. Sedangkan yang terakhir derivat chlorinated ethane, komponennya adalah DDT. Oke, selanjutnya menurut Zhou, pada tahun 2006, organoklorin ini termasuk ke dalam pencemar utama dalam golongan persisten organik poluten yang sedang dipermasalahkan di dunia akibat sifatnya yang sangat toksik, persisten, dan bioakumulatif. Organoklorin ini tidak reaktif, stabil, memiliki kelarutan yang sangat tinggi di dalam lemak, dan memiliki kemampuan terdegradasi dengan rendah. Organoklorin ini termasuk ke dalam golongan pestisida yang sangat ampuh dan juga bagus, namun memiliki banyak kekurangan di mana itu sangat merusak lingkungan. Mengapa dikatakan sangat merusak lingkungan? Bahkan dalam jangka waktu 40 tahun, organoklorin masih ditemukan di lingkungan dan biota dan terdistribusi secara global bahkan ke daerah terpencil di mana organoklorin itu tidak dipakai. Berarti penyebarannya itu sangat luas dan juga tidak terdeteksi, sehingga tanah tercemar dan menyebabkan rusaknya keseimbangan ekosistem serta meracuni air. Makanya pada tahun 1990 pemerintah Indonesia itu sudah melarang penggunaan organoklorin di Indonesia sebagai pestisida. Pencemaran organoklorin ini menyebabkan permasalahan serius bagi kesehatan manusia. Dari paparan pestisida organoklorin yang bersifat toksik itu sendiri aja, metabolit ini akan menjadi berbalik toksik dan dapat menjadi karsinogen yang aktif. Karsinogen dapat menyebabkan kanker. Kanker yang disebabkan dioksin antara lain dapat berupa kanker paru-paru, kanker hati, dan sebagainya. Terlebih lagi, organoklorin ini dapat menyerang fungsi reproduksi. Selain fungsi reproduksi, other effect yang akan ditimbulkan oleh organoklorin ini yang pertama, liver, spleen thymus damage, lalu chronic altered fat metabol, immune suppression, diabetes, hirsutism, dan bahkan nervous system damage. Namun, di antara berbagai dampak negatif dari limbah pertanian itu tentunya ada dampak positif. Salah satunya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kompos dan juga pakan ternak. Oke, pembahasan mengenai limbah pertanian dan dampak negatif maupun positifnya ini sudah kita bahas. Lalu kali ini kita akan membahas solusi untuk mengatasi dampak negatif dari limbah pertanian itu sendiri. Yuk kita bahas. Jadi kita sudah membahas mengenai permasalahan limbah pertanian, tentunya kita harus punya solusi kan untuk menanggulanginya. Karena saat kita membahas permasalahan tanpa solusi, sama aja bohong. Materi selanjutnya mengenai upaya pengolahan limbah pertanian. Memanfaatkan bioteknologi dalam pengelolaan pencemaran. Penerapan bioteknologi bermanfaat untuk yang pertama, membuat ekosistem menjadi lebih baik, yang kedua, mengubah polutan menjadi zat tidak berbahaya, yang ketiga, menghasilkan bahan biodegradable dari sumber terbarukan, yang keempat, mengembangkan manufaktur pembuangan limbah yang aman ke lingkungan, salah satunya teknik bioremediasi.
Kali ini kita akan membahas teknik bioremediasi untuk mengurangi limbah pertanian yang sudah dihasilkan dari kegiatan penanaman. Bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan. Saat bioremediasi terjadi, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan. Peristiwa ini disebut biotransformasi. Pada banyak kasus, biotransformasi berujung pada biodegradasi. Saat polutan beracun terdegradasi, strukturnya menjadi tidak kompleks dan akhirnya menjadi metabolit yang tidak berbahaya dan juga tidak beracun. Keuntungan dari teknik bioremediasi itu sendiri yang pertama aman digunakan karena menggunakan mikroba yang secara alamiah sudah ada di tanah, tidak dicampur dengan mikroba lain. Yang kedua, tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Yang ketiga, tidak melakukan proses pengangkatan polutan sehingga tidak menghasilkan residu yang bisa mengganggu keseimbangan alam maupun kesehatan lingkungan. Yang keempat, teknik pengolahannya mudah diterapkan. Salah satu contoh dari teknik bioremediasi limbah pertanian dengan cara pengomposan yang memanfaatkan mikroba Trichoderma pseudoconii. Contoh pemanfaatan limbah yang akan kita gunakan sebagai limbah organik adalah kulit kakao. Di bawah ini adalah proses pengomposan menurut Ring pada tahun 1992. Jadi, kali ini kita membahas cara kerja dari teknik bioremediasi menggunakan media kulit kakao. Hal pertama yang kita lakukan adalah limbah kulit kakao dipotong menjadi ukuran kecil agar memudahkan proses pengomposan. Selanjutnya, limbah tersebut ditambahkan dengan bahan aktif Trichoderma sp dan Cytophaga sp. Cytophaga sp di sini sebagai penunjang bahan aktif Trichoderma sp agar bisa melakukan pengomposan secara maksimal. Lalu, diinkubasi selama kurang lebih 1 bulan prosesnya, dan setelah 1 bulan akan dihasilkan kompos dengan kandungan karbon nitrogen antara 10-21, teksturnya kering dan tidak berbau. Selain untuk mengolah limbah pertanian sebagai pupuk kompos, teknik bioremediasi dapat digunakan untuk menetralkan tanah yang tercemar oleh pestisida. Teknik bioremediasi in situ menggunakan pupuk kompos organik sangat efektif, karena mikroorganisme dalam kompos mampu mendegradasi residu pestisida dalam tanah. Di bawah ini adalah gambar teknik bioremediasi yang digunakan untuk menetralkan tanah yang tercemar oleh salah satu pestisida. Ini untuk menetralkan air ya yang ada di dalam tanah untuk konsumsi kita. Karena bagaimanapun juga kalau air sudah tercemar, maka tanah juga tidak bisa ditanami apapun dan akan menjadi polutan, bahkan bisa menghasilkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, setelah kita selesai membahas mengenai limbah pertanian yang diawali dengan pengertian, dampak negatif, dampak positif, dan bahkan solusi untuk menanggulanginya, ini menjadi akhir dari pertemuan kita di video ini. Semoga video ini bermanfaat dan kalian harus menjadi manusia yang aware dengan lingkungan sekitar dan juga tetap giat menjaga kesehatan diri kalian masing-masing ya dan lingkungan. Terima kasih sudah menonton video ini. Thanks for watching. Assalamualaikum.